Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Wa rahmatillahi lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man yantahiju binahjihim wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Thumma amma ba'd. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah wal naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fi ini masuk nggih. Pasal enggal niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak, Ibu sedanten jamaah ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah kula lan sampeyan saged ngaos bareng-bareng tenggene wulan yang penuh barokah, wulan yang penuh maghfirah, wulan yang senantiasa memberikan kesempatan kita untuk nambah-nambah celengan atau tabungan kebaikan yang insya Allah akan bisa kita unduh, akan bisa kita panen nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ngendikane Kanjeng Nabi, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang mau berpuasa dengan penuh keimanan, kemudian ahya layaliyaha, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sunnah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah pernah dia perbuat. Baik, monggo sareng-sareng kita lanjutkan niki bab menerangkan bahwa masyarakat Jawa itu sudah dari sejak dahulu kala memang penganut faham ahlus sunnah wal jamaah. Saya ulang. Masyarakat Jawa itu sejak dahulu kala memang sudah penganut ahlus sunnah wal jamaah. Niku punten, niku saking lajnah falakiyah nggih. NU nggih. Nggih. Nah niki kula kepengin sederenge ngaos, kula kepengin ngobrol, Pak. Bab taukid apa namanya ya? Jadwal imsakiyah yang sampun dibagi-bagi niku. Keten. Niki penting kula aturaken karena banyak orang yang salah paham terkait dengan boleh atau tidak kita itu setelah sirine imsak berbunyi masih makan dan minum. Wingi tenggene serial fikih puasa kula pun menyampaikan bahwasanya itu boleh. Karena puasa itu ini pangapunten, menurut definisi tenggene kitab-kitab fikih itu adalah al-imsaku minal muftirat, min
tulu'il fajri ila ghurubis syams. Sing namine puasa niku menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari tulu'ul fajri, terbitnya napa? Fajar, sampai ghurubus syams, terbenamnya matahari. Imsak niku mboten terbit fajar, Ibu. Kula wangsuli malih. Imsak itu bukan terbit fajar. Imsak itu adalah tanda bahwasanya fajar akan segera muncul. Maknanya subuh akan segera tiba. Oleh karena itu, Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, Kang Syahid, Kiai Syahid itu membuat waktu itu kalau imsak itu katakanlah 04.26, nggih, jam 4 luwih pinten 26 menit. Nanti waktu subuh biasanya 10 menit dari waktu imsak. Berarti kalau imsaknya 04.26, subuhnya 04.36. Kula ulang. Biasanya ada jeda 10 menit antara waktu imsak dengan waktu subuh sebagaimana yang disebutkan tenggene jadwal imsakiyah. Karena ada keterangan dari beberapa kiai, dari beberapa ustadz, bahwasanya masih boleh makan minum setelah imsak, yang tidak boleh itu adalah subuh. Adzan subuh maksudnya. Maka orang-orang umum, orang-orang di luar mereka, setelah selesai imsak, tiut, masih mangan, masih minum, Bu. Sing bapak-bapak, sing kakang-kakang masih udut karo ngopi karo ngeteh, wah segere ra ukur. Masya Allah. Lho wis imsak, ngenteni subuh. Napa? Ngenteni subuh. Memang leres bahwa pertama kali kita harus puasa itu adalah fajar. Dan fajar itu adalah subuh. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, harus jenengan pahami bahwa teng jadwal imsakiyah itu pasti ada waktu ikhtiyat. Kula wangsuli, teng jadwal imsakiyah itu pasti ada waktu ikhtiyat subuh. Maksudnya pripun? Waktu subuh yang sebenarnya, tulu'ul fajr sebenarnya itu 2 menit sebelum jadwal subuh yang ada. Jadi misalnya jadwal sholat subuh teng mriku ditulis 04.36, maka sebenarnya tulu'ul fajri atau muncule fajar itu adalah jam 4.34, maju 2 menit. Kenapa waktu subuh adzannya ditakhirkan? Karena khawatir masuk sholat sebelum waktunya, ini tidak boleh. Sehingga enten waktu ikhtiyat 2 menit, 3 menit biasanya. Beberapa orang malah membuat 4 menit. Jadi kalau di jadwal subuh 04.36, bapak-bapak, ibu-ibu, maka sebenarnya sampean itu harus puasa 2 menit atau 3 menit sebelumnya. Jangan kemudian sampean, lho kok isih ngerokok? Ngenteni adzan. Engko wis adzan Allahu Akbar. Isih ngerokok. Lho kok isih ngerokok? Durung hayya 'alas shalah. Rusak iki puasane, nggih. Puasane rusak. Lho kathah lho mengkoten niku, Pak. Kathah mengkoten niku, Pak. Lho, wis adzan subuh kok urung mbok pateni rokoke. Ngenteni as-sholatu khairum
minan naum. La ilaha illallah. Niku batal, Pak, puasane jenengan. Jadi bagaimana? Yang lebih baik bilih sudah ada sirine imsak pun pragat udute, pragat dahare, pragat minumnya kalau sudah ada sirine imsak. Kecuali ibu-ibu sudah kesiangan bangunnya. Lagi tangtong 2 suap, 3 suap, 4 suap, tiut, teng piring masih enten sisa. Dibuang eman, sing lembe manjing teng perut, lembe sekedik, maka bagaimana? Lanjutkan. Tapi aja suwe-suwe. Kok suwe-suwe jenengan Bu? Wah repot niki. Nggih. Nah, tiut eman karena belum terlalu kenyang, belum merasa cukup tenggene sahurnya, dimamaleh kira-kira cukup, dan terus minum, dan terus kumur-kumur. Kalau masih harus ada teh yang diminum ya nggak apa-apa lah teh, nggak masalah teh sih, nggak usah diminum juga. Yang penting dang minum dan kumur-kumur pragat. Kira-kira butuh waktu 5 menit lah. Imsak, toleransinya itu 2 menit, 3 menit lah. Mentok-mentoknya 5 menit. Jangan sampai ngelewati 5 menit setelah imsak. Rawan, Pak. Misalnya Ustadz Ulum mengumumkan tentang masjid imsak. Jenengan titeni niku jam pinten? Teng HP-ne sampean. Misalnya jam berapa? Jam 04.26. Jangan ngerokok lebih dari 5 menit setelah Ustadz Ulum menyebut imsak. Mergi, jangan guling-guling mergi. Pangapunten nggih. Nah, karena nopo? Karena niki bahaya. Niku pertama, bahwa adzan subuh itu tidak bisa dijadikan sebagai pedoman. Kenapa? Pertama, adzan subuh atau waktu subuh tenggine jadwal imsakiyah itu sudah mundur 2 sampai 3 menit dari waktu tulu'ul fajri sebenarnya. Sehingga tidak bisa, Pak, kita berpedoman dengan adzan subuh. Pokoknya kalau belum ada, pokoknya bakal urung anak, Allahu Akbar. Masih makan minum, ngudut, daldul, mboten saged. Jangan menggunakan adzan subuh sebagai pedoman berhenti makan minum sahur atau udut. Niku pertama, karena napa wau? Karena waktunya sudah dimundurkan 2 sampai 3 menit sebagai waktu ikhtiyat. Pertama. Yang kedua, adzan subuh niku sing adzan menusa. Biasane adzane ngangge mic. Wong niku nggih enten telat-telate kan. Muadzin niku enten telat-telate ta mboten? Arep wudu arep napa? Adzan katakanlah kentut. Buang air, batal lah nggih. Kemudian dia kepengin wudu dalam keadaan suci. Adzan dalam keadaan suci. Akhirnya napa? Wudu riyen. Wudu niku setengah menit, semenit loh, Pak. Mantun wudu nyetlekaken emik. Nggih ta? Nyeting ini dan itu setengah menit itu. Itu iya kalau telatnya cuma semenit 2 menit. Kan biasa. Oleh karena itu maka adzan tenggene Masjid Astana Langgar tidak sama dengan adzan di masjid sebelahnya. Karena apa? Sing adzan manusia. Boten mesin yang jam otomatis. Misalnya jam disetting adzan itu waktunya katakanlah 04.35. Tet adzan. Otomatis kayak napa niku lho. Nek tangi subuh napa alarm, kayak alarm kan boten. Tapi sing adzan itu menusa, ana telat-telate, ana ngaret-ngarete, ada teknis yang harus dipenuhi dan lain sebagainya.
Sehingga kalau jenengan sedanten menggunakan adzan subuh sebagai pedoman, sampean salah. Setunggal wis mundur 2 menit atau 3 menit dari waktu sebenarnya. Yang kedua, sing adzan itu manusia. Oleh karena itu pertanyaannya saat ini, teras yang harus digunakan sebagai pedoman itu apa? Apakah jam tangan? Atau jam dinding? Atau apa? Jam tangan, sok-sok, kalau baterainya sudah mulai lama, telat. Jam dinding tenggeria, baka baterainya sudah mulai 2 tahun nggak diganti-ganti, biasanya telat Pak, telat Bu. Maka yang paling akurat itu adalah waktu tenggene handphone. Niki paling akurat. Waktu di handphone itu pasti otomatis menggunakan panduan GMT. Jadi jenengan perhatikan jadwal imsakiyah, kalau perlu jenengan foto. Kalau pas imsak sahur jenengan lihat. Kulo niku Pak, kalau tes sahur kan ngerokok kuku. Kulo ngelihat teng jadwal imsakiyah itu, imsak jam berapa? Oh ya wis. Dan itu saya sesuaikan dengan jam tenggene nama? Tenggene handphone. Karena kalau jenengan mengandalkan jam dinding tenggeriai sampean atau jam tangan, kadang-kadang selisih, entah terlalu cepat, entah lebih lambat. Sehingga yang paling tepat adalah menggunakan waktu otomatis yang disetting oleh mesin Google. Jadi ini gehenten manfaatnya. Handphone niku gehenten henten manfaatnya. Jenengan tingali saat niki 17-19. Semua waktu tenggene jam, tenggene handphone itu pasti sama. 17-19. Niku saat niki pinten? 17-18. Niki berarti enten miss semenit. Semenit ya bener ya? Semenit. Lebih lambat. Nah niki bahaya juga kan meketenku. Karena apa? Karena niki boten otomatis. Ini kan enten anu nih. Jam terus kemudian disetting, gitu, bener. Nah, niki berarti miss. Tapi miss semenit masih aman lah. Insya Allah masih aman kalau miss semenit. Kadang-kadang missnya 3 menit Pak. 3 menit itu satu rokokan loh. Sebatang rokok nih 3 menit itu. Itu bisa bahaya itu. Oleh karena itu maka mura'atu dhabti al-waqt, menjaga presisi waktu pada bulan Ramadan adalah fardu kifayah menurut saya. Kalau ulang, menjaga presisi waktu, betul. Menjaga presisi waktu pada bulan Ramadan, terutama benerakan jam tenggene masjid, tenggene musola, meniku fardu kifayah. Harus ada salah satu dari sampean yang melakukan itu. Nek mboten bisa terjadi puasane wong sekampung batal kabeh gara-gara jam yang tidak presisi. Oke, oleh karena itu maka monggo ayo dijaga bareng-bareng. Niku kadang-kadang tidak terlalu berat dan sepele Pak. Tapi kalau dia menentukan batal dan sahnya puasa orang Islam yang merupakan ibadah wajib, ibadah fardu setiap tahun, maka jangan-jangan kita itu akan entuk syafaat dari sana. Kita tidak tahu kan, tenggene akhirat nanti mana amalan dari kita yang akan ditimbang dan memiliki bobot yang berat. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Bisa jadi karena mengingatkan seseorang, bisa jadi karena membuang sesuatu yang berbahaya dari jalan, bisa jadi melu ngecat masjid, bisa jadi nulung tetangga dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Tenggene Ramadan yang penting adalah monggo memperbanyak melakukan amalan-amalan saleh. Enten pertanyaan boten terkait dengan penyuluhan penyuluhan waktu. Monggo. Monggo Tat. Nggih. Dari tutor itu waktu di HP itu kayak kurang, bahasanya bisa dikatakan kurang akurat. Nggih. Makanya di sana ada rumus empiris. Nggih, nggih. Jadi ya
itu sendiri gitu loh. Makanya terkena apa? Tenaga magnetik apa kalau di HP di handphone nggih. Jadi ngeten, bahwa akurasi teng handphone itu memang seringkali tidak presisi karena ada faktor-faktor sentuhan dengan unsur magnet yang ada di dalam. Tapi niki lebih seragam daripada waktu-waktu. Mestinya waktu yang paling presisi itu adalah jam matahari. Bengen. Masalahnya saat niki jam matahari niku mboten wonten. Atau jam-jam tradisional yang memang menggunakan benar-benar alur matahari, apa sinar matahari untuk mendeteksi waktu dan lain sebagainya. Kecuali jenengan membuat jam apa namanya? Starlab yang bisa jenengan bikin dengan panduan kitab falakiyah, monggo. Masalahnya nggih niku tadi, waktu mana yang akan kita gunakan pedoman? Saat niki. Apakah jam di Masjid Jami' Cirebon, At-Taqwa, atau waktu di Masjid Jami' Sumber? Wong waktu di Masjid Jami' Sumber itu yang di dalam masjid sama di luar masjid kadang-kadang beda. Nggih napa mboten? Kan ini problemnya teng mriku. Mboten lho, ini masalahnya. Problemnya adalah siapa yang mau dijadikan pedoman khusus mengatur waktu. Sementara banyak orang menjadikan adzan subuh sebagai pedoman berhenti makan minum sahur. Maka yang lebih selamat menurut kula mengikuti panduan. Ya kalau mau selamat pokoknya kalau imsak wes selesai. Intinya begitu. Tapi ya niku wau, kalau misalnya ada ibu-ibu yang ternyata memang baru telung suap, patang suap, barang Ustadz Ulum atau DKM Masjid sudah mengumumkan imsak, nggih mboten napa-napa, mangga dilanjutkan secukupnya, terus kemudian baru berhenti, kumur-kumur, minum, kumur-kumur malih, pun cekap. Mboten. Senese, monggo Kang, Pak. Nggih. Sedanten waktu sholat itu ada waktu ikhtiyat. Mundur biasanya 2 menit dari waktu sebenarnya. Misalnya maghrib. Maghrib teng meriku ditulis 17 misalnya niki nggih atau 18.03. Niku Pak, biasane waktu huruf sebenarnya niku 18.01. Enten waktu ikhtiyat yang oleh jadwal dimundurkan karena khawatir sudah masuk adzan, belum masuk adzan, tapi dimasukkan. Ini kan nggak boleh. Sehingga orang-orang falak dalam menyusun jadwal imsakiyah atau waktu sholat, itu biasanya menggunakan waktu ikhtiyat, biasanya mundur. Ada beberapa orang yang malah ikhtiyatnya 4 menit. Misalnya, waktu huruf terbenamnya matahari yang sebagai permulaan waktu maghrib itu adalah katakanlah 18. Ini dimundurkan menjadi 18.04. Untuk apa? Untuk ikhtiyat. Nah, tenggene para pelaku ahli falak ini pun maklum. Nah, jadwal-jadwal niki biasanya waktu ikhtiyatnya 2 menit. Tapi masalahnya kalau jenengan buka mengikuti adzan maghrib tidak masalah. Gitu? Misalnya adzan maghrib itu terlalu lebih mundur, mestinya 2 menit lebih awal, ya tidak masalah, nggak batal kan puasanya. Tapi kalau kasus teng sahur, jenengan mengikuti adzan, padahal adzan itu sudah dimundurkan 2 menit dari waktu sebenarnya, jenengan kalah puasanya. Niku masalahnya. Ngoten nggih? Paham nggih? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Niki bukone tak jam pinten niki? Maghribe jam pinten? Dinten niki jam pinten? 18.02 menit nggih. 18.02 menit. Nah, berarti setengah jam malih pun cekap berarti ngomong sejam, ngaji sejam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun
fi bayani tamassuki ahli Jawa ing dalem jelasaken cecekelan paham nggih, berpegang penduduk Jawa bimadhabi ahli sunnati wal jamaati kelawan madhab ahlus sunnah wal jamaah, wabayani ibtidai zuhuril bid'ah lan jelasaken kawitane muncule pira-pira bid'ah, wantisyariha lan tersebare bid'ah fi ardi Jawa ing dalem bumi Jawa, wabayani anwa'il mubtadi'ina lan rangaken pira-pira jenise ahli bid'ah al maujudina kang pada ana kabeh fi hadzal zamani ing dalam ikilah zaman. Jadi bab niki menjelaskan tentang bahwa penduduk Jawa itu memang awit tersengian, awit zaman dahulu sampun berpegang pada Islam ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian akan dilanjutkan menjelaskan tentang mulai kapankah muncul bid'ah dan menyebar di bumi Jawa, dan kemudian menjelaskan nanti juga jenis-jenis ahli bid'ahnya. Nah, niki seru niki, sejarah nih, kajian sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana teman-teman ana sapa muslimul aqtari al-jawiyati. Sapa muslimul aqtari penduduk Islame wilayah al-jawiyati kang bangsa Jawa. Niku kan mestinya muslimuna, nggih. Mestinya niku muslimuna, enten nun jamaknya. Tapi karena dia dimudhofkan, maka nunnya hilang. Nunan talil. Imam Ibnu Malik dalam Alfiyah menyebutkan nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifuh khif katurisina. Tanwin atau nun pada suatu kalimat yang dimudhofkan kepada kalimat setelahnya, maka tanwin dan nun itu harus dibuang. Niki masjid apa, Pak? Niki masjid apa, Tat? Namine, Tat? Hah? Baitur Rahim. Baitur Rahim nggih. Baitur Rahim itu terdiri dari dua kalimat. Baitun kalih ar-rahimu. Kan ngoten kan? Baitun maknanya rumah, ar-rahimu maknane zat kang maha welas asih. Kemudian dua kalimat itu digabung jadi tarkib idhofah. Maka baitun tanwin pada tak itu pasti harus dibuang, hilang. Baitur rahim. Husnun khatimatun menjadi husnul khatimah. Darul istiqamah itu aslinya darun istiqamah. Dimudhofkan menjadi darul istiqamah. Nah, biasanya menyimpan lam huruf jar untuk yang ditakdir. Pun fil azmani ing dalam piro-piro mangsa asalifati kang dingin, al kholiyati kang wis liwat, muttafiqil arai hale bersepakat pendapat wal madhabilan madhab, muttahidil ma'khadhi kang dadi siji nggon pemundute, wal masyrabi lan nggon ngombene. Fakulluhum mongko saben-saben utawa mongko sekabiyane penduduk Jawa fil fikhi ing dalem fikih iku alal madhabi ing atase madhab an-nafisi kang indah
madhabil imami hiya madhabi Imam Muhammad bin Idris. Wa fi usulid dini lan ing dalem usuluddin akidah ala madhabil imami Abil Hasanil Asy'ari ing atase madhab Imam Abu Hasan Al Asy'ari. Wa fit tasawwufi lan ing dalem tasawuf ala madhabil Imamil Ghazali ing atase madhab Imam Ghazali wal Imam Abi Hasan As-Sadili lan Imam Abi Hasan Asy-Syadzili. Enten sing maca Asy-Syadzili ngangge kasroh dzal, enten sing maos ngangge dhammah dzal. Asy-Syadzili kalih Asy-Syadzuli. Pundi sing leres? Sami-sami lerese. Enten juga sebagian sing yang membaca alif fathah Asy-Syadzali. Riyen zaman kula masih alit, menteri agamane namanya sinten? Bapak Munawir Sadzali. Nggih ta, masih inget? Zaman kula SD niku masih kelas 3 mbah kelas kalih kan ngapalaken menteri-menteri. Menteri Agama Munawir Sadzali. Niku ngangge dal, ngangge alif, ngangge fathah niku. Tapi yang benar madhbut adalah yang biasa disebut oleh orang-orang Asy-Syadzili. Antara Syadzili, Asy-Syadzuli wallahu a'lam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, ngendikane Mbah Hasyim Asy'ari, wong Jawa iku mulai awit sengien Islam didakwahaken tenggene Jawa melalui Wali Songo. Bahkan sebelum Wali Songo, pra-Wali Songo, orang-orang Jawa itu Islamnya mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dicirikan dengan setunggal. Di dalam fikih mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i atau salah satu dari 4 madhab yang populer, yaitu Maliki, Hanafiyah, lo urut sesuai dengan yang paling tua, madhab Hanafi, atau madhab Maliki, atau madhab Syafi'i, atau madhab Hambali. Dalam fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti salah satu dari 4 madhab tersebut. Nah, teng konteks Indonesia, rata-rata penduduk Indonesia, penduduk Nusantara dalam fikih mengikuti madhab Syafi'iyah. Kenapa? Ya karena yang membawa agama Islam tenggene Indonesia itu menurut sejarah enten 2 versi. Nggih. Ada yang dari Gujarat kemudian masuk kemudian ke Samudra Pasai, Indochina dulu, Champa yang sekarang Vietnam dan lain Siam dan lain sebagainya. Kemudian masuk tenggene Sumatera, masuk tenggene Kalimantan, nembe masuk tenggene Jawa. Kan mereka dari elor, Pak. Yang elor itu kan Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Oleh karena itu wong Jawa itu Islame lebih telat daripada wong Sumatera. Tapi wong Jawa ini menangan. Wong Jawa ini menangan. Orang-orang Lampung, Palembang, Kalimantan, jenengan persani. Mereka itu ikut ziarah Wali Songo. Wali Songo niku sinten? Wali Songo adalah pendakwah Islam tenggene tanah Jawa. Wong Jawa sendiri itu sebenarnya, Pak, untuk Islam niku telat. Lebih dingin Aceh, lebih dingin Lampung, lebih dingin Kalimantan, lebih dingin Sulawesi, lebih dingin Maluku, Pak.
Meskipun sebagian sekarang Maluku itu banyak Nasraninya, tapi Maluku itu udah dulu loh. Napa Sulawesi niku Tidore, Ternate, Bacan niku kan awal-awal Islamnya mereka. Karena apa? Karena pendakwah Islam itu dari Arab kan, dari Arab kalau mau ke Jawa teng pundi riyen? Emang sakit langsung ke Jawa? Ente tiasa atuh. Nggak bisa, harus ke Kalimantan dulu. Harus teng Sumatera dulu. Baru dari Sumatera, dari Kalimantan mereka nyebrang lagi ke Jawa. Oleh karena itu, muara dakwah para sunan itu neng sepanjang pantai utara. Nggih ta? Jeng Sunan Gunung Jati, teng Cirebon, pantai utara. Terus kemudian Jeng Sunan Ampel, teng Surabaya, pantai utara. Gresik, Lamongan, punti yang buatan pantai utara itu. Gresik, Sunan Giri, Sunan Gresik. Pripun niku lagune Sunan Giri Maulana Malik Ibrahim. Sedanten teng pantai utara. Kenapa? Karena memang dahulu moda transportasi yang paling populer adalah kapal laut. Nah, dakwah nggih mengikuti aliran laut juga. Oleh karena itu maka orang-orang Arab itu banyaknya keturunan-keturunan Arab sampai sekarang itu pasti di kota-kota sepanjang pantai utara. Cirebon, kula hitung nggih, Cirebon. Ngulon ngetan sekedik pundi? Tegal, kata Arabe mboten. Ngulon sekedik malih Pemalang, kata Arabe. Ngulon malih Pekalongan, oh kathah malih Habib Lutfi dan lain sebagainya. Terus tekan Rembang, Kudus, Semarang, Demak, Tuban, Gresik, Surabaya, wong Arab kabeh niku. Kenapa? Karena memang mereka dahulu datang, kemudian pasti akan bermukim tidak jauh dari kapal mereka mendarat. Oleh karena itu tenggebang enten Masjid Abu Alamah. Sing mendirikan Masjid Abu Alamah tenggebang niku tiang Tarim, tiang Mukalla. Kula mboten usah cerita lah, pun mangke mawon. Walhasil wong Jawa zaman bengian fikih pun melu Syafi'i. Akidahnya mereka mengikuti Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sementara di dalam tasawuf mereka mengikuti Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan Al-Imam Abu Hasan Asyadzili. Kata niki dalam tasawuf. Dalam apa? Dalam tasawuf. Terus pripun orang-orang yang mengikuti Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah? Mboten masalah, karena Qadiriyah Naqsabandiyah itu secara umum beberapa ritual keagamaannya, ritual thariqahnya itu tidak keluar dari falsafah umum tasawuf yang diajarkan oleh Imam Ghazali dan Imam Abu Hasan Asyadzili. Kecuali beberapa aliran thariqah yang memang tidak diakui oleh Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdliyah. Oleh karena itu NU niku Pak, Bu, gadah Jam'iyah Ahli Thariqah yang mengumpulkan thariqah-thariqah yang diakui. Qadiriyah, Naqsabandiyah, Rifaiyah dan lain sebagainya enten. Ada juga thariqah-thariqah yang tidak diiktibar, tidak dianggap oleh Nahdlatul Ulama. Nah, sampean kalau mau nyari thariqah misalnya, cari dulu apakah thariqah ini diakui atau tidak oleh Nahdlatul Ulama. Betul. Pon, lanjut. Tsumma innahu. Setelah orang Indonesia, orang Jawa rata-rata mengikuti fikih Syafi'i, mengikuti akidah Asy'ariyah, mengikuti tasawuf Ghazaliyah atau Saduliyah, tsumma innahu hadasa. Nulis temene kelakuan hadasa terjadi.
fi ami alfin ing dalem tahun 1000 wa salasamiatin lan 300 wa salasina lan 30. Apa sing terjadi? Apa ahzabun piro-piro golongan mutanawwi'atun kang macem-macem. Wa araulan piro-piro pendapat mutadafi'atun yang saling bertentangan. Wa aqwalun lan piro-piro omongan mutadharibatun kang saling menyerang. Wa rijalun lan piro-piro pimpinan mutajadzibatun kang saling berebut pengaruh. Kemudian pada tahun 1330 terjadilah apa yang terjadi, yaitu ahzabun mutanawwi'atun, partai sing macem-macem. Berarti 1300 pinten? 1330. Saat niki 1445. Berarti 100 tahun yang lalu kurang lebih. Wayah pemilu-pemilu awal. Terjadilah berarti saat niki 1445. Itu disebutkan 1330. Berarti 100 tahun lebih ya. 100 tahun lebih 15 tahun. 1 abad 15 tahun. Terjadilah beberapa kejadian sejarah, antara lain adalah partai yang banyak, enten Masumi, enten NU, enten nopo malih ahzab mutanawwi'ah. Pun adzan tah niku. Wah, wayah poso niku anggere enten tarhim ngoten niku sing dipikir adzan. Soalnya wis kudu ngombe es teh manis. Nggih. Kok ngaji ngeten niki enten es teh manis enak niki, Pak. Masyaallah, Pak. Napa malih es buah ngono, masyaallah. Subhanallah. Kula niku nek ngaos siang kalih lare-lare santri niku kula guyoni endi es teh iki. Ngoten. Tapi alhamdulillah niki mboten patiya panas. Nggih. Tahun-tahun wingi perangsa niku panas. Wa ara'un mutadafi'ah, dan beberapa pendapat yang saling kontradiksi. Waktu itu sedang subur-suburnya komunisme menyerang Indonesia. Sinten Musso, kemudian Alimin, Aidit, dan macam-macam sedang populer-populernya teng Indonesia mengkampanyekan Partai Komunis Indonesia. Zaman semonten disebutnya bukan Partai Komunis tapi Partai Komunis. Napa? Partai Komunis. Bukan komunis, yang benar kan komunis. Macam-macam. Kemudian beberapa pemimpin mulai muncul. Enten Pak Karno, enten Pak Hatta, enten Haji Agus Salim. Pemimpin-pemimpin nggih maksudnya. Tentu niki kalau pemimpin-pemimpin agama tidak terlalu diperhatikan tentang mriki yang dimaksud oleh Mbah Hasim. Faminhum. Nah, dari beberapa pendapat itu maka faminhum mongko setengah saking ahzab atau arak iku salafiyuna. Wong salafi. Kula mboten mau memaknai salafiyuna wong salaf nggih, tapi wong salafi. Wong salafi iku maksudnya napa? Wong wahahihi. Qaimuna kang padha jumeneng kabeh alama ing atase perkara alaihi kang iku tetep ing atase ma apa aslafuhum pira-pira pendahulune salafi minat tamadhubi sangking bermadhab bil madhabi kelawan madhab al muayyani kang tertentu watamassuki lan cecekelan bil kutubi kelawan pira-pira kitab al mu'tabarati kang den anggap al mutadawilati kang anak dipakai wa mahabbatu
Oh, mboten niki berarti. Maksudnya salafiyun itu salaf. Wong-wong salaf kita ini berarti, bukan salafi hahaha. Saya salah. Wa mahabbati ahlil baiti lan cinta utawa demen maring ahlul bait wal auliya lan pira-pira wali wasolihina lan pira-pira wong soleh wat tabarruki lan ngalap berkah bihim kelawan ahlul bait auliya lan solihin ahyaan hale ing dalem urip wa amwatan lan ing dalem mati wa ziyaratal kuburi lan ziarah kubur wa talqinal mayyiti. Oh niku mau nganu nggih majrur nggih wa ziyaratil kuburi lan ziarah kubur wa talqinil mayyiti lan talqin mayit was sadaqati lan sedekah anhu saking mayit wa atiqadis syafaati lan yakin syafaat wa naf'id du'a lan manfaate doa wa tawassuli lan tawassul wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono tawasul, syafaat, sedekah, tahlil, talqin, ziarah wa ma ila dzalik. Dados sengien di antara beberapa golongan sing enten teng Jawa, teng Indonesia, teng Nusantara adalah golongan kita, salafiyun. Boten salafi yang sakniki, salafiyun, aslaf, salaf. Ciri-cirine salafiyun niki pripun sing riyen menguasai Indonesia adalah qaimuna ma alaihi aslafuhum minat tamadhubi bid madhabil muayyan. Mereka mengikuti pendahulu-pendahulu mereka yang ciri-cirinya berpegang pada salah satu madhab dari 4 madhab yang populer. Entah milih Syafi'i, entah milih Maliki, entah milih Hanafi atau milih Hambali. Kemudian mereka juga berpegang teguh tenggene kitab-kitab yang sudah dianggap dan diberlakukan. Safinah, Fathul Mu'in, Takrib, napa malih? Fasolatan dan lain sebagainya. Berarti fasolatan nembe enggal-enggal lah. Fasolatan itu kan yang damel Kiai Arwani tah kalau betul salah. Atau enten Kiai Kudus membuat fasolatan itu. Tapi Masya Allah itu barokahnya kemana-mana. Tiang Losari yang nggih fasolatan juga kan? Bocah cilik-cilik sampai teng Jakarta. Karena nggak bisa bahasa Jawa, fasolatan kemudian diterjemah ke bahasa Indonesia. Barokah wong ngajari sholat, Masya Allah itu. Sampai sekarang mungkin masih dapat paketan pahala. Mu'alifnya itu, fasolatan. Pun, wa mahabbati ahlil bait. Ciri-cirinya lagi demen karo ahlul bait, keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para habib maksudnya. Wal aulia seneng para wali. Wassolihin seneng para orang-orang soleh. Kemudian mereka bertabarruk sowan ke mereka, baik sowan ketika masih hidup maupun sowan ketika sudah meninggal, maksudnya ziarah kubur. Terus ibadahnya talqin, maksudnya ibadahnya salah satu ritual keagamaannya talqin mayit, fulan bin fulan, yen ana teka malaikat napa niku? Malaikat rokib ngatit. Kalau tenggene Jawa niku nyebutnya mboten rokib atit, Pak. Tapi rokib ngatit. Kemudian napa niku pripun kula mboten pati apal kula. Kan enten bukune niku. Aja wedi, aja gemeter. Lamun malaikat takon man rabbuka, sapa pangeranmu? Jawaben kanthi tegas Allah pangeran ingsun. Lho kok wong mati diajari mengkoten. Pripun niku hukume? Kon, kula singgung sedikit tentang talqin. Pripun hukume? Anna talqin lil mayit. Nalqin mayit itu masalah khilafiyah, masalah yang terjadi
debatable kalau istilahnya Pak Dr. Salahuddin. Nek istilahnya wong gedongan, masalah khilafiyah itu masalah yang terjadi perbedaan pendapat. Bahkan tenggene internal madhab Syafi'iyah. Sing menggunakan talqin enten dalile, dan itu yang dipegang oleh banyak ulama Syafi'iyah. Sebagian dari ulama Syafi'iyah itu juga menganggap talqin itu tidak harus ada, nggak perlu. Nah, wong Jawa dalam konteks ini mengikuti ulama madhab Syafi'i yang mengatakan bahwa dianjurkan mentalkin mayit. Idza sa'alaka malakun man rabbuka fa'ajib Allahu rabbi. Wa idza sa'alaka man nabiyyuka fa'ajib Muhammadun nabiyyi. Dan lain sebagainya terus diterjemahke. Nek malaikat takon. Nah, niku adalah soal ujian. Niku kan ujian kubur. Tapi karo Pak Salahuddin kalih Ustadz Ulum sudah dibocorkan soal ujiannya tenggene para jamaah Astana Langgar. Nah, itu kan melanggar nek jare Kiai Bahak niku melanggar rahasia Allah niku. Niku kan napa ujian kuburan to niku to? Pertanyaan tentang kuburan. Tapi wis dibocorno kalih kula Kiai. Niki napa niki? Kalih para ustad niki magrib napa-napa, kula wis kepengin magrib niki. 10 menit malih. Bismillahirrahmanirrahim, lumayan. Terus malih nggih. Tapi melayu pun magrib nyuwun dikode. Cobi ditingali niku, Kang. Niku napa maghribe tanggal pinten? Sekawan menit. 18.3 menit. Berarti ya, mboten, masih 6 menit lagi. Nah, tergantung niki. Jame sing iki sing dipercaya. Mpun, lanjut riyen sekedap. Wa minhum lan setengah saking kaum firqatun golongan. Wa minhum lan iku setengah saking kaum firqatun utawi golongan yatba'una kang padha anut sapa firqah Ra'ya Muhammad Abduh ing pendapate Muhammad Abduh wa Rasyid Ridho lan Rasyid Ridho. Niki Mbah Hasyim Asy'ari mengkritik Mbah Ahmad Dahlan ini. Nah, nanti kula ceritakan. Nanti kula ceritakan. Karena Mbah Ahmad Dahlan itu secara pergerakan memang lebih cenderung kepada Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Tapi secara akidah memang masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih Asy'ariyah bahkan. Di beberapa kitab kuno Muhammadiyah itu disebutkan bahwa kita itu ya Asy'ari juga. Gitu. Tapi yang sudah terbarukan. Allahu a'lam lah, nanti kita bedah perlahan-lahan. Wa ya'khuduna lan padha ngalap sapa firqah min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab saking bid'ah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi kang bangsa Najd. Najd itu salah satu kota di Makkah, di Saudi maaf. Nah, niki maksudnya Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah pendiri aliran Wahhabiyah. Wahhabiyah niku kan enggal, Pak. Zamannya Mbah Hasyim. Memang secara ajaran mereka sudah ada. Terus kemudian resmi menjadi ajaran yang besar-besaran berkampanye itu setelah Muhammad bin Saud menumbangkan Al-Hashimi. Siapa? Perwakilan Kekaisaran Utsmaniyah Ottoman tenggene Saudi. Dulu itu ada perwakilan kerajaan Utsmaniyah yang khusus mengurusi Haramain, yaitu Mekah dan Madinah. Nah, itu kemudian ditumbangkan, mengalami revolusi, padahal Utsmaniyah raja terakhirnya yaitu Abdul Majid II tumbang di April 1924. April nanti 1924
100 tahun. 1 abad genap khilafah Utsmaniyah tumbang oleh Mustafa Kamal Atatürk. Sejak saat itu kemudian legitimasi Ahlus Sunnah tenggene Haramain, Makkah dan Madinah niku mengendor yang dipimpin oleh salah satu Al-Hashimi. Kemudian melakukan kudeta. Mereka bersepakat Muhammad bin Abdul Wahab ingin menyebarkan ajaran Wahabiyahnya. Muhammad bin Saud ingin menguasai kerajaan. Jadi di politik Muhammad bin Saud menjadi raja. Oleh karena itu saat ini menjadi kerajaan Saudi, Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Lho ngeten iki penting kula ceritakan biar jenengan paham kronologi munculnya Wahabiyah itu. Sekarang menjadi kerajaan Saudi Arabia. Kenapa disebut Saudi Arabia? Karena yang mendirikan itu adalah Muhammad bin Saud. Saud itu nama bapane pendiri itu. Jadi 2 orang bergabung, Muhammad bin Saud kalih Muhammad bin Abdul Wahab. Satu punya kepentingan politik untuk menguasai Saudi, satu punya kepentingan menyebarkan ajarannya. Mereka berdua berkomplot. Jadilah kemudian sampai sekarang Saudi Arabia adalah ibu kota ajaran Wahabiyah. Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, itu adalah keluarga dari Muhammad bin Abdul Wahab secara turun-temurun. Masih sampingane, sepupune, iringane, ponakan sepupune dan lain sebagainya. Sampai sekarang. Nah, niki kersane Bapak dan Ibu paham kronologi atau sejarah kemunculan dari Wahabiyah. Wa Ahmad bin Taimiyah. Lan bid'ahe Syekh Ahmad bin Taimiyah wa tilmidza mestine enten alife itu. Kalau bentuknya jamak seperti itu mestine watalamidhihi atau watilmidhihi. Enggak masuk. Oh, mboten enten hae. Watilmidhi Ibnu Qayyim lan pira-pira muridé Ibnu Qayyim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula aturaken enten tokoh 2 yang sama, mirip namanya, dan seringkali disalah pahami, ditukar. Enten Ibnu Qayyim, enten Ibnul Qayyim. Nah niki kangge bahan insyaallah benjing kita terangkan perbedaan antara Ibnu Qayyim sareng Ibnil Qayyim. Pakai al, setunggalnya mboten pakai al. Pun. Mugi-mugi manfaat nika dosipun para maghrib. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan nggih pun adzan. Adzan punan.